Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah karir, bisnis, dan juga peruntungan Capricorn. Kartu yang keluar adalah The Hermit. Ketika kartu The Hermit keluar, ini menunjukkan seorang pertapa. Seorang pertapa ini, dia nyampe ke posisi yang sekarang itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang seketika. Karena itu dia sangat menghargai apa yang dia punya, sangat menghargai pelajaran yang diterima dan prosesnya. Dalam hal karir, bisnis, ataupun finansialmu gitu, kartu yang keluar adalah yang kamu lakukan sejauh ini udah bagus. Jadi, kamu pun patut bangga sama achievement ataupun apa-apa yang sudah kamu dapatkan sekarang gitu. Namun kartu The Hermit juga bilang bahwa ini masih, kartu The Hermit pun bicara tentang masa lalu dan masa depan. Ini bilang bahwa pada saat kita masih, tanda kutip, tergendoli oleh masa lalu kita gitu ya, mungkin bisa jadi pola-pola lama di kantor yang lama, ataupun pola pikir, perilaku yang dipengaruhi oleh bos yang lalu di kantor yang sekarang gitu ya, belum tentu itu applicable ataupun bisa kita gunakan buat benefit kita di masa depan. Jadi hal-hal yang patut kita tinggalkan, tinggalkanlah. Kita harus lebih mudah beradaptasi dengan masa sekarang dan fokus ke masa sekarang dan juga masa depan kita dibanding kita berleha-leha di masa yang lalu gitu. Cara-cara lama, mau knowledge yang perlu kita, nggak semua knowledge perlu kita keep dan kita pakai terus gitu kan. Sometimes we need to unlearn gitu. Unlearn ini adalah suatu hal yang harus kita biasakan gitu. Karena banyak sekali hal yang udah nggak relevan di masa sekarang. Apalagi misalnya dalam perilaku, dalam attitude gitu ya. Jadi kartu The Hermit ini adalah tentang menghargai situasi kita yang ada sekarang, appreciate pencapaian kita sendiri, dan melepaskan pola pikir di masa lalu, pelajaran di masa lalu, gaya, apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita di masa lalu yang mungkin udah nggak relevan dengan masa sekarang. Kita harus belajar untuk lebih up to date, kita harus belajar untuk lebih fleksibel. Lalu, dalam hal percintaannya Capricorn, percintaan Capricorn, kartu yang keluar adalah The Magician. Ketika kartu The Magician keluar, ini sebenarnya menunjukkan seseorang pesulap di mana dia bisa membuat, seorang pesulap ini bisa membuat hal-hal yang dia inginkan jadi kenyataan. Karena ini adalah afirmasi ya, yang awalnya seorang pesulap itu cuma punya ide gitu, lalu dia latihan, dia melakukan kesalahan, dia latihan lagi gitu ya, trial and error, sampai akhirnya bisa jadi sebuah pertunjukan yang spektakuler. So, kartu The Magician ini adalah dengan strong will, dua kata gitu ya, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang kamu harapkan, hal-hal yang kamu inginkan. Karena itu jangan patah semangat. Jangan ngerasa bahwa kamu nggak layak untuk mendapatkannya, karena insya Allah kamu bisa. Kamu layak. Kartu The Magician adalah afirmasi untuk hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita berhubungan dengan percintaan. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Capricorn adalah Judgment. Ketika kartu Judgment keluar, ini nasihat yang diberikan adalah terkadang kita nggak sekeras apapun kita berupaya, kita nggak bisa membuat lingkungan atau orang-orang di sekitar kita gitu, situasi mendukung kita. Karena ya memang situasinya lagi nggak mendukung aja gitu, mungkin ada problema sendiri-sendiri ya. Kartu Judgment ini penuh dengan unsur api. Kartu Judgment ini ada matahari yang bersinar terlalu terik, gunung berapi, ular api, dan juga lahar, yang semuanya bisa terasa membakar, menyesakkan, panas gitu ya. Karena itu nasihat yang diberikan adalah kita harus bisa menjaga diri kita sendiri baik-baik gitu. Kita nggak bisa nolong orang kalau misalnya kita nggak bisa nolongin diri kita sendiri gitu. Kita sekarang boleh istirahat, kita boleh nggak melawan terhadap situasi yang mungkin lagi bikin kita sulit gitu ya. Tapi pada saatnya kita akan melangkah lagi gitu. So, kartu Judgment, menurut saya kesimpulan yang diberikan dari kartu nasihat Judgment ini adalah kamu lebih tahu dirimu sendiri. Kapan saatnya kamu harus memulai lagi, kapan saatnya kamu harus istirahat gitu, dan gak usah memaksakan dirimu sendiri kalau misalnya memang belum sanggup, belum siap, ataupun secara mental, secara fisik gitu ya. Apapun yang sedang kamu hadapi, kamu yang paling tahu diri kamu, dan kamu tahu apa yang paling bagus buat kamu. So always choose yourself. Selalu memilih dirimu sendiri, karena itu bukan hal yang egois.
menjaga diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri gitu ya, menghargai diri kita sendiri, itu bukan hal yang jahat, bukan hal yang egois, tapi hal yang sepatutnya, basic banget untuk kita lakukan. Karena tanpa hal itu kita nggak bisa menjaga orang-orang yang penting buat kita, nggak bisa memperjuangkan hal-hal yang juga penting buat kita. Semuanya berawal dari diri kita sendiri. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.